sangit. Nah ini kita ini kan aerasi ini dari PLN, kita ada udara masuk bersih sini. Nama saya Purnomo Singgi, asal di Kelurahan Panjatan, Karanganyar, Kebumen. Kehidupan sehari-hari saya adalah sebagai seorang petani, juga penggerak pertanian organik untuk Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah. Jadi untuk selama ini saya memang keliling secara swadaya itu mengenalkan pertanian organik mulai dari nol. Itu kita harus betul-betul mandiri pangan dan mandiri pupuk dan segala macam, sehingga petani diharapkan bisa mandiri. Itu cita-cita saya dan kelihatannya sedikit demi sedikit udah mulai ada hasilnya. Kalau kita pada waktu pemupukan kelebihan dosis dan tidak tepat waktu. Ya, jadi sejak kecil memang kami hidup di desa. Kita cita-cita nggak muluk-muluk, yang penting jadi orang yang berguna. Saya kuliah juga tidak meminta orang tua, tapi biaya sendiri sampai selesai, sehingga kehidupan mandiri itulah yang menyebabkan saya ikut senang untuk bisa mandiri, itu aja Mbak. Dan kebetulan saya ada orang tua sebagai petani, dia sakit-sakitan, saya pulang untuk meneruskan, tetapi yang berbeda dengan pertanian yang mereka alami dulu-dulu itu, sehingga saya bergerak untuk menjadi pertanian organik yang beda dengan kemampuan yang saya punya berasal dari alam, belajar dari alam. Karena saya terus terang aja otodidak belajar pertanian organik ini. Ya kita kan dulu karena orang tua saya mungkin sebagai petani dan juga sebagai PNS yang hasilnya berapa, anak 8 kuliah semua dan saya sendiri anak ke-6 tidak boleh kuliah waktu itu karena orang tua sudah tidak mampu, sehingga pada waktu lebaran kumpul keluarga saya minta beliin 2 ekor kebo dan 2 ekor kambing untuk jadi peternak. Dari itulah bapak ibu saya ternyuh, keluarga saya ternyuh, akhirnya udah yang penting uang kuliah pertama aja, selanjutnya saya akan meminta, dan itu Allah mengabulkan cita-cita saya. Sampai sekarang saya juga nggak pernah meminta sama orang tua atau saudara, itu aja. Kita kan punya toko, punya usaha di Jakarta, saya jual semua untuk kembalikan ke daerah untuk membangun Kebumen, membangun dunia pertanian organik. Dari properti yang saya di Jakarta saya jual untuk bertani dan mengumpulkan setiap bulan ribuan manusia, ribuan petani kita kumpul, kita briefing, kita kasih ilmu pertanian organik swadaya Mbak. Kita panggil hampir seluruh Jawa Tengah kumpul di rumah itu. Dari tahun 2010 sampai 2015 yang akhirnya kita ketemu dengan Pak Rudi. Akhirnya Pak Rudi kita ajak untuk keliling Indonesia, itu aja. Sehingga kemampuan saya, kelebihan saya tular ke mereka gratis dan tidak pernah saya tarik bayaran sampai saat ini. Kita sudah mempunyai rencana, pokoknya saya ingin bertani tapi yang berbeda dengan orang lain, yaitu pertanian organik, pertanian alami, sehingga tuh kita bisa menghasilkan beras sehat, tanaman kita sehat, bumi kita lestari, akhirnya kita berkembang dari yang bagus dan memberikan suatu bentuk hasil yang luar biasa. Karena apa? Dengan padi organik, beras organik, kita punya kelebihan kualitas dan rasa, serta apa? Tidak cepat basi, itu kelebihannya Mbak. Dan itu non gula ya, gulanya sangat rendah itu. Dulu saya berjuang itu di Kebumen 5 tahun Mbak, baru diakui oleh petani Kebumen bahwa ternyata apa yang dikatakan Pak Pur betul, berhasil ya. Dan akhirnya saya ketemu Pak Rudi dari PT Sarpindo di Nema Prima, mengajak saya untuk bergabung, dan kebetulan mereka juga ingin mendengarnya sendiri, sehingga saya mengundang selama 3 hari 3 malam petani ribuan di rumah dengan biaya Sarpindo. Akhirnya kita kontrak untuk keliling Indonesia sampai 2 tahun. Jadi alumni dari P4S Sinar Motor itu udah ribuan, bahkan puluhan ribu lah untuk seluruh Indonesia. Karena apa? Mereka banyakkan belajar, saya arahkan lewat HP, karena untuk berkunjung saya sudah tidak mungkin karena biaya juga saya terbatas dan yang mempromokan saya juga nggak ada, sehingga dengan adanya WhatsApp kita bisa leluasa. Jadi kita ketemu SAK ya, kita juga udah sepakat mengumpulkan beberapa mahasiswa petani seluruh Kabupaten Kebumen dan di Baring Mas Cakep sambil kita mengenalkan Al-Sintan dari SAK. Ya berbagai macam itu kita pameran. Kita juga di situ akan seperti temu teknologi ala petani, dan itu juga ada sarasehan. Kita mengenalkan teknologi pertanian organik yang kita kemas secara swadaya dan menarik buat mereka, sehingga
mereka pun betah dan akhirnya tidak mau pulang, Mbak. Selalu ingin dan ingin, sehingga terjadilah 3 hari 3 malam kita kumpul bersama SAK untuk mengedepankan pertanian organik. Akhirnya kita kontrak dengan mereka keliling Indonesia. Apa yang kita lakukan sana, ternyata sambutan mereka juga luar biasa. Kita perkenal pertanian organik yang ramah lingkungan, mudah, murah, dan hemat energi lah. Itu seperti itu. Dan kita kenalkan mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, pestisida nabati, agen haya, dan segala macam. Dan itu akhirnya sampai sekarang gelora untuk pertanian organik luar biasa untuk seluruh Indonesia. Saya kira itu manfaatnya, Pak. Petani, mahasiswa, pegawai, PPL, semua ada. Dan sekarang yang kita gembira tuh, saya membina petani milenial Kebumen. Ada 57 petani milenial yang sedang saya bangun untuk jadi petani organik. Tidak itu aja, hortik yang kita kembangkan juga. Dan itu masih semua pertanian seluruh Indonesia. Dan sekarang kita juga kerjasama dengan IPB dengan uji multi lokasi, uji multi varietas baru-baru yang ada di sini. Strategi yang harus kita jalankan adalah pelatihan dan berlanjut untuk pembinaan. Kalau bisa kita latih dengan pemasarannya. Karena apa? Pasar organik kita tuh luar biasa. Saya sendiri sampai saat ini kekurangan bahan baku, Pak. Karena 2 hektar lebih lahan saya itu saya pergunakan untuk percobaan organik semua. Percobaan berbagai varietas yang saya temukan. Dan itu kalau yang berhasil kita ini kan dengan komunitas saya dan mereka mencoba dan nyatanya luar biasa. Sampai saat ini permintaan benih udah banyak, Pak. Ini yang di Tegal aja udah minta lagi. Karena yang 5 tahun yang lalu sudah rasanya udah berbeda, kita perbarui lagi. Yang di Palembang juga seperti itu. Sehingga saya yakin kalau dukungan ada dari pemerintah, Go Organik Nasional bisa. Varietas-varietas yang saya kembangkan khususnya adalah yang berbau aromatik. Karena itu khas dan itu kebanyakan adalah lebih lunak, lebih enak, dan berbau wangi. Kata orang Malaysia itu harum, karena beberapa hari yang lalu kita kedatangan tamu dari Kementerian Pertanian Malaysia. Saya masakan nasi itu ternyata mereka suka sekali, sehingga padi-padi itulah yang saya kembangkan. Dan sampai saat ini saya sudah ratusan berbagai macam varietas. Nanti kita bisa lihat di rumah, banyak sekali yang kita temukan. Jadi yang sudah pernah kita ke Dubai dan ke Arab Saudi, di Uni Emirat Arab juga pernah minta, dan yang terakhir kita ke Malaysia beras merah kita nggak sanggup karena dia minta organik 1 minggu tuh 5 ton, saya udah nggak sanggup. Karena apa? Lahan kita terbatas dan petani kita juga tidak banyak yang percaya dengan organik, sehingga itulah yang mendorong saya tetap harus ada gerakan dan dibantu oleh pemerintah. Terus kombinasi antara pemerintah dan pusat pelatihan-pelatihan ada di desa, itu nanti insya Allah akan berhasil. Keberhasilan itu dari mana? Kerjasama antara pemerintah dan kita petani yang harus didukung. Banyak. Jadi selama saya keliling Jawa, khususnya setelah COVID ini, banyak sekali, dan saya juga sebagai bapak asuh. Kalau saya kekurangan produk, saya juga ngambil dari mereka sesuai dengan SOP saya. Beras pun, gabah pun, varietas pun varietas yang kita kembangkan. Nanti kita ambil dengan harga yang lebih. Yang mereka juga merasakan betapa nikmatnya jadi pertanian organik. Itu aja. Jadi kalau kita peduli sehat, badan sehat, beralihlah ke pertanian organik. Makanlah makanan sehat. Saya yakin nanti penyakit kita akan demi dikit kita ikan. Dengan padi hitam, Mbak, itu ternyata menurut dokter melunturkan semua penyakit yang ada dalam tubuh kita. Itu kalau padi hitam, sehingga kita juga kembang padi hitam. Sekarang udah 13 macam padi hitam yang kembangkan di sini, dan itu pun terus berkembang. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan ada, sehingga tergantung dari varietasnya. Padi merah dan padi hitam itu yang paling banyak penggemarnya untuk saat ini. Karena apa? Orang peduli sehat akan mengkonsumsi itu, dan itu kebanyakan orang kota. Dari Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, itu banyak sekali. Di Kebumen pun sekarang mulai banyak tumbuh untuk mulai ingat kesehatan. Sebetulnya sama saja, cuma beda kita adalah tidak memakai pupuk kimia. Dari pengolahan tanah, pengolahan lahan itu sama, bibit juga sama. Yang penting tidak memakai pupuk kimia berlebihan. Kita step by step. Saya juga step by step baru non pupuk ya. Saya dari 2010 sampai saat ini sudah non pupuk. Jadi nanam padi tanpa pemupukan sama sekali, 0 pupuk dari
organik maupun kimia. Dan pestisida pun kita pakai itu. Kita pakai rumput-rumputan seperti ini. Kita juga pakai pestisida untuk itu. Bagus sekali. Kepedulian terhadap pertanian organik, karena selama ini tidak peduli. Yang dipedulikan adalah petani konvensional. Kalau langka pupuk dia tergerak, padahal kita dengan adanya pupuk mahal kita nggak bermasalah, orang kita nggak pakai pupuk, kan seperti itu. Itu harapan saya. Halo pemerintah, jangan gembar-gemborkan pupuk itu, gembar-gemborkanlah pertanian organik. Itu akan lebih leluasa memelihara bumi supaya panas bumi juga tidak terlalu, tanah akan terus subur, kembali lagi seperti dulu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan pemerintah mendengar suara saya ini. Saya kira kalau kita menyadari sebagai umat manusia, bertanian organik kita kan memelihara bumi. Bumi akan lestari kalau kita sering memberi makan kepada bumi, tapi memakan yang sehat. Karena dengan pupuk organik kita memberikan pupuk pada tanaman yang sehat, sehingga tidak ada kimia. Kalau kita kelebihan kimia, tanah pun kita akan jadi bantat dan rusak. Harapan saya masyarakat mulai sadarlah bahwa bumi kita perlu lestari, sehingga berkelanjutan terus kita jadi petani. Itu harapan saya, dan pemerintah juga tetap harus mendukung. Dukungan dari pemerintah dukungan yang luar biasa. Kalau pemerintah juga apatis, masyarakat juga akan apatis. Kalau pemerintah konsekuen mendukung, insya Allah program pangan sehat Indonesia bisa. Karena apa? Dengan organik pun kita 7 ton itu gampang kok memperoleh produksi 7 ton per hektar, itu gampang. Itulah hebatnya petani. Tanpa pandang bulu, siapa yang mau makan, dia siap memanen. Makanya petani pahlawan tanpa embel-embel, tanpa penghargaan yang lain, tapi dia adalah penyangga nasional pangan kita.